Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Galang Farad Harahap dengan NIM 2006-1026 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Minat Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Konstruksi Keahlian pada Masa New Normal di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Baiklah. Pada proposal skripsi saya ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, eh, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 ada kajian teori, terdiri dari kajian teori, eh, variabel X dan Y yang saya teliti, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Pada bab 3 metode penelitian, terdapat jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, uji coba instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab 4 penutup serta daftar peserta. Nah, em, pada bab pertama ada latar belakang masalah. Di sini em, belajar merupakan proses perubahan kepribadian seseorang eh, terhadap peningkatan kualitas perilaku serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, serta pemahaman dan sikap. Ketika mengikuti proses pembelajaran, serta didik pasti memerlukan pendidik, karena pendidik adalah salah satu yang terpenting dalam proses pembelajaran. Di sini saya mengangkat judul pengaruh antara minat serta hasil belajar eh, pada masa new normal. Walaupun sekarang sebenarnya sudah masa transisi, cuman ini menurut saya cukup penting untuk diangkat dikarenakan salah satu faktor yang menyebabkan siswa hasil belajarnya menurun karena masa pandemi kan juga online. Nah, karena pembelajaran secara blended learning atau daring tersebut, mungkin eh, minat belajar siswa juga menurun. Makanya di sini saya mengangkat latar belakang masalahnya, pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa. Di mana juga di jurusan ini pada mata pelajaran tertentu eh, seperti konstruksi keahlian yang saya angkat ini, eh, peminatnya siswanya kurang mengikuti dengan baik gitu. Apalagi pembelajaran ini dilaksanakan secara daring ketika waktu pandemi. Identifikasi masalah. Seperti yang saya sampaikan pada latar belakang di atas, atau yang saya sampaikan tadi, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, kurangnya minat siswa dalam belajar. Dibuktikan dari banyaknya siswa yang tidak mengambil mata pelajaran sesuai dengan yang tidak mengambil absen sesuai dengan jadwal pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat dan ketertarikan siswa dalam belajar yang dibuktikan dengan siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Eh, yang ketiga, pengetahuan siswa terhadap materi pembelajaran masih sangat kurang. Yang dilihat dari tugas yang dikerjakan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang keempat, kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru pada siswa. Nah, ini sangat penting supaya siswa lebih tertarik dalam melaksanakan pembelajaran. Batasan masalah. Beberapa masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa pada masa new normal pada mata pelajaran konstruksi keahlian kelas 11 kompetisi keahlian teknik konstruksi dan properti di SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun ajaran 2022-2023. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa di masa new normal
pada mata pelajaran konstruksi keahlian kelas 11 kompetisi keahlian teknik konstruksi dan properti di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa di masa new normal pada mata pelajaran konstruksi keahlian kelas 11 kompetisi keahlian teknik konstruksi dan properti di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Manfaat penelitian. Bagi peneliti dapat mengetahui seberapa penting peranan minat belajar terhadap hasil belajar siswa di sekolah, serta menambah wawasan peneliti di dalam bidang pendidikan. Bagi guru, dapat memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan minat belajar dalam diri siswa agar lebih rajin dan bersemangat dalam belajar. Bab kedua, kajian teori. Nah, yang pertama yaitu minat, sesuai dengan variabel X. Pengertian minat. Menurut Khairani, 2017, minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan. Minat akan muncul dari lingkungan sekitar dan interaksi sosial yang dilakukan. Menurut Iskandar Wasid, 2016, minat juga dapat diartikan sebagai dasar pembentukan suatu kebiasaan atau perpaduan antara kemauan dan keinginan seseorang yang terus berkembang menjadi sebuah motivasi. Jika tidak ada motivasi di dalam diri seseorang, maka kemauan dan keinginan untuk melakukan sesuatu dapat berkurang dan bahkan hilang. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari kesehatan, perhatian, persiapan, bakat, dan atau inteligensi. Di faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, serta faktor masyarakat. Menurut saya faktor keluarga ini sangat penting, dikarenakan jika ada dukungan keluarga, berarti tentunya minat belajar siswa akan sangat tinggi. Nah, hasil belajarnya tentu juga akan semakin baik. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada dukungan yang baik dari keluarga serta sekolah, tentu minat belajar siswa sangat kurang. Jadi hasil belajarnya tidak akan baik. Indikator minat. Yang pertama ada perasaan senang, ketertarikan, perhatian siswa, serta keterlibatan siswa. Nah, di sini sangat penting gitu. Jika siswa senang belajar, maka tentu dia akan minat serta tertarik. Juga diharapkan guru dalam mengajar sebenarnya dapat melibatkan siswa serta membuat dia memerhatikan pembelajaran serta materi yang disampaikan. Yang keempat, aspek-aspek minat belajar. Yang pertama ada aspek kognitif. Yang kedua ada aspek afektif. Yang B, variabel Y, ada hasil belajar. Menurut Slameto 2015, belajar adalah keterlibatan seseorang dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan hal-hal positif melalui keadaan lingkungan dan interaksi yang dilakukan. Menurut Sardirman 2016, belajar adalah rangkaian kegiatan fisik, jiwa, raga dalam menuju perkembangan seseorang yang baik dan menyangkut unsur cipta, rasa, karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik karena di dalam suatu proses perubahan yang dimiliki siswa adalah sifat yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, dan yang tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, pengertian hasil belajar. Menurut Sujana 2016, hasil belajar merupakan suatu proses. Hasil belajar memiliki keterkaitan dengan kegiatan belajar. Karena kegiatan belajar merupakan suatu proses, sedangkan hasil merupakan suatu prestasi dalam belajar. Hasil belajar merupakan suatu pengalaman belajar yang didapat melalui kemampuan dalam menerima pembelajaran. Menurut Hamalik 2014, hasil belajar merupakan suatu bukti dari usaha yang dilakukan selama proses pembelajaran, yang dapat dilihat dari perubahan yang dialami seseorang seperti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa untuk dikerjakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal, jasmaniah, yaitu kesehatan. Yang kedua, faktor psikologis,
seperti yang disampaikan tadi, ada inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, serta kesiapan. Yang ketiga ada faktor eksternal. Yang seperti yang disampaikan tadi ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini yaitu cara orang tua mendidik, serta suasana rumah sangat mempengaruhi keadaan, serta juga mungkin ekonomi keluarga. Faktor sekolah. Eh, di sini metode metode pembelajaran sangat berpengaruh. Kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin dalam pembelajaran, alat pelajaran, dan keadaan gedung. Tentu jika semua sarana dan prasarana serta eh, metode pembelajaran yang digunakan guru sangat baik dan benar, tentu minat siswa dalam belajar sangat tinggi. Yang ketiga ada faktor masyarakat atau lingkungan, teman bergaul, serta bentuk kehidupan masyarakat. Yang C, penelitian relevan. Beberapa penelitian tentang yang berkaitan dengan penelitian saya kali ini telah dilakukan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Berikut adalah beberapa penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama ada jurnal dari Maktia dan Atmaja tahun 2022. Yang kedua ada jurnal dari NISA serta dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang pengaruh minat belajar siswa mata pelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi COVID. Yang ketiga ada jurnal dari Rizky Rahayu Dalimunte 2021 dengan judul Analisis Minat Belajar Siswa pada Sekolah Dasar Pelajaran IPA pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat ada jurnal dari Yunita Sari dan Umi Hanifah 2020, serta yang kelima ada jurnal dari Kurniawan dan Makin tahun 2020. Yang D, kerangka berpikir. Nah, eh, hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, pada penelitian kali ini, minat sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan pada diri sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi keahlian di kelas 11. Maka eh, minat belajar merupakan variabel X dan hasil belajar adalah variabel Y. Hipotesis penelitian. Eh, dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi pada latar belakang serta kajian teori, maka hipotesis diuji dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, HO, minat belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, HA, minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Bab 3, metode penelitian. Pada penelitian yang saya lakukan, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun pengertian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memberikan deskripsi serta gambaran suatu hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme untuk digunakan meneliti populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan tadi. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester Januari hingga Juni tahun ajaran 2022-2023 di SMK Negeri 1 Bintan Utara yang beralamat di Jalan Pasar Baru nomor 1 Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Yang C, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan, kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 jurusan Teknik Konstruksi dan Properti SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun ajaran 2022-2023 yang telah mengambil mata pelajaran konstruksi keahlian. Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi
Serta sampel dalam penelitian yang saya lakukan kali ini adalah seluruh jumlah siswa kelas 11 eh, jurusan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti SMK Negeri 1 Bintang Utara yang berjumlah 48 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena semua populasi diambil dari sampel. Next. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang ingin diamati. Dalam hal ini, instrumen yang saya gunakan adalah berupa angket atau kuesioner penelitian. Uji coba instrumen. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk menguji kelayakan dari kuesioner penelitian yang telah saya buat. Setelah itu akan dilakukan pengujian dengan uji validitas serta dan uji reliabilitas untuk mengetahui ketepatan instrumen yang akan digunakan dalam pengambilan data penelitian. Uji coba instrumen saya ini terdiri dari uji validitas serta uji reliabilitas. F. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, dalam metode analisis data ini, saya mengambil analisis deskriptif yang telah saya kumpulkan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk disimpulkan secara umum atau generalisasi. Yang kedua, uji persyarat. Untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y dengan menggunakan korelasi produk momen. Berarti hubungan ini dinyatakan sebagai koefisien R agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. Maka dilakukan tes terhadap nilai korelasi dengan melakukan uji normalitas dan linearitas. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji linearitas. Tujuan dari uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikansi. Yang ketiga ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan uji T. Uji korelasi digunakan untuk mencari bukti apakah terdapat hubungan korelasi antara kedua variabel, yaitu variabel X minat belajar dan variabel Y hasil belajar. Uji korelasi menggunakan program SPSS. Uji T digunakan untuk mengetahui atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang C, koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap variabel Y. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, maka dapat dihitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut. KD sama dengan R pangkat 2 kali 100%, di mana KD adalah koefisien determinasi dan R pangkat 2 adalah koefisien korelasi. Jika KD mendekati 0, berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah. Jika KD mendekati 1, berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat. Sekian presentasi proposal skripsi saya yang berjudul pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada masa new normal di mata pelajaran konstruksi keahlian di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Sebelum menutup, saya ada sedikit quotes. Every minute is a chance to change the world. Artinya adalah setiap menit adalah perubahan untuk merubah dunia. Galang harap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk ini. Pos. Nah, stop. Stop share ya.
Stop recording kena.